بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وسنته إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من المخلصين ولا تجعلنا من المرائين. اللهم amin. Hadirin jamaah salat maghrib, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini di edisi hari Rabu malam Kamis 8 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Dengan izin Allah SWT, kita diberi kemudahan untuk bisa menghadiri salah satu taman di antara taman-taman surga yang tidak lain duduknya kita dalam majelis ini adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya dengan menyimak dan juga mendengarkan ayat dan hadis Nabi SAW yang akan dibacakan. Ya, semoga Allah SWT memberkahi majelis kita dan ilmu yang akan kita pelajari nanti berbuah menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Allahumma amin. Hadirin yang rahmat Allah SWT, tema yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini yaitu belajar ikhlas. Kenapa kita itu perlu belajar ikhlas? Jawabannya adalah karena ikhlas adalah perkara yang agung, perkara yang tidak mudah untuk dimiliki oleh seorang hamba. Oleh karenanya kita bisa mengetahui kenapa Nabi SAW lebih daripada 13 tahun lamanya mendidik para sahabat agar menjadi orang-orang yang tulus di dalam beramal, di dalam berjuang, di dalam berkorban. Karena keikhlasan adalah perkara yang tidak mudah untuk digapai. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan tidak ada perkara yang lebih sulit untuk saya perbaiki melebihi sulitnya untuk memperbaiki niat. Dan korelasi antara ikhlas dengan niat adalah adanya kesamaan menjadi amalan hati. Bahkan Imam Ibn Qudamah rahimallahu ta'ala menafsirkan ikhlas adalah niat. Qala rahimallahu ta'ala al-ikhlasu huwa niyah. Ikhlas kata beliau adalah niat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal dari aktivitas yang kita lakukan, baik aktivitas ibadah ataupun non ibadah, maka selaras dengan niat yang kita miliki di dalam hati. Dan niat kata para ulama adalah qasdu muqtarinan bil fi'li. Niat adalah keinginan yang ada di dalam hati yang dibarengi dengan aktivitas. Itu niat. Jadi niat bukan yang kadang dipahami oleh sebagian orang yaitu talaffuz, yaitu melafadzkan. Beda antara talaffuz bin niat dengan an-niyah. Melafadzkan niat dengan niat. Jadi niat ini yang akan memberikan pengaruh kepada ibadah kita.
diterima atau tidaknya amal kita itu ditentukan oleh niat kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawah. Dan masing-masing orang akan mendapatkan selaras dengan apa yang dia niatkan. Ketika kita duduk di dalam majelis ini, maka kita akan dapat pahala atau tidak selaras dengan niat yang ada di dalam dada kita masing-masing. Oleh karena itu, dari sini kita juga memahami kenapa kita itu perlu dan terus mempelajari niat. Sebagaimana pentingnya kita itu belajar ikhlas. Tadi kita sampaikan bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabatnya 13 tahun untuk menjadi orang-orang yang betul-betul mukhlis, ikhlas karena Allah SWT. Dan inilah dakwahnya para nabi, inilah dakwahnya para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana misi dakwah mereka adalah an i'budullah, mengajak umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah. Inilah makna ikhlas. Itu ketika kita beramal, kita hanya memiliki satu tujuan. Orientasi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surganya, dan nikmat yang paling besar adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian ulama menafsirkan makna ikhlas itu adalah ifradullah taala bil ibadati batinan wa zahirah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah secara lahiriah atau secara batin ataupun secara lahiriah. Jadi dia bisa memadukan antara amalan batin dan juga amalan zahir. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Dan ikhlas Bapak Ibu akan menjadikan kita itu bisa bertotalitas dalam beribadah. Apa yang menjadikan hati kita itu sempit di dunia ini adalah karena kita tahu bahwa dunia adalah sesuatu yang sempit dan tidak lapang. Kita bisa lihat ketika kita bicara kekayaan, maka di situ orang saling berebut untuk menyandang predikat orang yang paling kaya. Kenapa kok seperti itu? Karena dunia sempit. Demikian pula ketika kita bicara di jabatan, kita bicara di kedudukan, untuk para ibu-ibu bicara pada kecantikan, bicara dari kesempurnaan tubuh. Makanya ada acara yang digelar untuk para wanita, pagelaran sedunia, untuk memilih wanita yang paling cantik katanya. Itulah dunia. Kalau kita sudah ada orang beramal, ada orang mengerjakan salat sunnah, apakah kita iri? Ada orang membaca Al-Quran, apakah kita iri? Tidak. Karena kita menyadari bahwa akhirat itu luas, sangat luas sekali, sehingga orang yang mengejar akhirat hatinya akan lapang. Beda ketika orang mengejar dunia, maka hatinya akan semakin sempit. Ketika dia ingin menjadi orang yang tercerdas, terkaya, terkenal, apa yang terjadi? Ketika ada orang yang menyaingi, ada orang yang lebih unggul, lebih cerdas, lebih kaya, hatinya akan sempit. Itu dunia. Ketika orang berjuang untuk Allah SWT, maka dia akan totalitas. Orang yang berjuang karena Allah SWT, dia akan totalitas. Dia akan mengerahkan semua yang dia miliki untuk Allah SWT. Kenapa? Karena Allah SWT zat yang maha kaya. Dia akan membalas setiap apa yang dia lakukan, sekecil apapun amalan yang dia lakukan. Bahkan Allah bahasakan mithqala dzarratin khairan yarah. Sekalipun sekecil, para ulama tafsir menyebutkan ada dua penafsiran di mana dzarrah. Ada yang menafsirkan dengan semut merah yang kecil sekali itu,
Jadi ada semut merah yang sangat kecil sekali. Maka sekecil itu amalan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan dzarrah artinya adalah seperti debu yang baru bisa kita lihat ketika kita buka jendela di pagi hari, kemudian ada sinar mentari masuk, di situ ada debu yang berterbangan. Sekecil apa itu? Kecil sekali. Kecil sekali. Sekecil itu amalan kita itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ikhlasan Bapak Ibu, ketika dia berinfak, ketika dia berjuang di jalan Allah, ketika dia berbuat kebaikan, ikut dalam kegiatan sosial, maka yang dia tuju, yang dia cari adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini beda ketika orang cari dunia. Ketika orang orientasinya dunia, orientasinya pujian, orientasinya adalah pengakuan, maka pada saat dia beramal, maka dia akan lakukan itu untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan sanjungan, pujian, yang pada akhirnya nanti akan ada salah satu pihak yang dikorbankan biasanya. Ini sedikit prolog kenapa kita itu perlu belajar ikhlas. Dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kunu liqabulil amali ashadda hamman minkum bil amal. Kata beliau rahmatullah, jadilah kalian orang yang lebih mengkhawatirkan amalannya untuk diterima melebihi dengan dorongan untuk beramal. Jadi beliau memberikan sebuah wasiat, sebuah nasihat kepada kita semuanya, dan ini ada korelasinya dengan keikhlasan. Jadilah anda, jadilah kalian orang yang lebih mengkhawatirkan amalannya untuk diterima oleh Allah SWT, melebihi daripada motivasi kita, dorongan kita untuk beramal. Kenapa? Beliau mengatakan, Allah tasma'u biqalillahi ta'ala. Bukankah kalian membaca firman Allah SWT Al-Ma'idah ayat 27? Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dalam gramatika bahasa Arab, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah belajar, ada istilah adawatul hasr. Adawatul hasr maknanya adalah isbatul hukum fil mazkur wa nafyuhu amma siwah. Jadi ada salah satu kalimat atau 6 kalimat yang ada dalam bahasa Arab yang di situ diistilahkan dengan adawatul hasr. Ya, huruf-huruf yang untuk menjelaskan adanya pembatasan di situ. Yang mana ayat ini diawali dengan itu, innama. Innama. Artinya apa? Artinya kalau dalam bahasa Arab memiliki makna isbatul hukum fil mazkur wa nahwihi amma siwah. Saya sederhanakan dengan ada ungkapan orang mengatakan seperti ini. Jaa Zaidun. Telah datang Zaid. Telah datang Zaid. Dengan orang mengatakan innama jaa Zaidun, yang datang hanya Zaid. Beda atau tidak? Beda nomor betul. Yang pertama dikatakan telah datang Zaid. Yang kedua dikatakan innama jaa Zaidun, yang datang hanya Zaid. Beda nomor betul. Bedanya di mana? Hanya. Kalau yang pertama berarti tidak menutup kemungkinan Ali datang, Umar datang, Muhammad datang, Pak Soleh juga ikut datang. Kita mengatakan yang datang Zaid. Bisa jadi Muhammad juga ikut datang, Pak Soleh juga ikut datang, ya, Pak Umar juga ikut datang. Tapi ketika kita mengatakan innama jaa Zaidun, maka yang datang cuma Zaid. Ayat ini seperti itu. Jadi Allah SWT menegaskan Allah hanya menerima amal dari para hambanya yang bertakwa. Yang tidak bertakwa, mohon maaf, tidak diterima. Itu bahasa halus atau bahasa ini. Sekarang kita bisa melihat
Apakah kita sudah masuk pada kriteria ayat ini? Apakah kita menjadi orang-orang yang bertakwa betul-betul, atau kalimat takwa kalimat yang sering kita dengar dari para guru kita, para khutbah kita ketika di mimbar Jum'ah, khatib berikan wasiat supaya bertakwa untuk kita semuanya. Apakah kalimat takwa hanya menjalankan perintah, menjauhi larangan? Itu kalimat yang sering kita dengar. Nah, makanya di sini beliau memberikan nasihat, ayo kita itu menjadi orang-orang yang lebih fokus, lebih mengkhawatirkan amalan kita apakah diterima oleh Allah atau tidak, melebihi daripada motivasi beramal. Karena yang namanya beramal, Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu cara dan teorinya mudah. Kita bisa berwudu, kita bisa salat qabliyah, salat ba'diyah, salat fardu. Kita bisa berinfak, punya uang kita masukkan kotak infak, mudah. Bagi yang dimudahkan. Ya, tapi yang lebih sulit lagi adalah bagaimana supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih sulit. Oleh karena itu, mengoreksi amal itu jauh lebih penting dibanding dengan sibuk ingin beramal. Jadi kita sering duduk merenung, apakah salat saya diterima, apakah infak saya diterima, apakah zikir saya diterima. Coba sesekali kita itu merenung. Apakah kita sudah bisa meyakini bahwa amalan kita itu diterima Allah SWT atau tidak? Ustaz, masalah ini masalah hak prerogatifnya Allah, Ustaz. Kita enggak paham, kita enggak tahu diterima atau tidak. Tapi Anda dikasih. Kata para ulama, amalan hati, karena ini kaitannya dengan ikhlas dan tidak. Amalan hati adalah amalan yang memiliki indikasi diterima atau tidak oleh Allah SWT. Memiliki indikasi. Indikasinya apa? Indikasinya ketika seseorang beramal, maka dia itu hanya ingin menjadikan Allah SWT sebagai prioritasnya. Sebutkan dalam sebuah riwayat ketika dikatakan mahwal ikhlas. Apa itu ikhlas? Qala alladhi ya'malul amal la yuhibbu ayahmadahu alai ahadun minan nas. Ikhlas itu adalah ketika seseorang beramal dan dia itu tidak suka dipuji, disanjung oleh orang lain. Itu yang saya maksud dengan indikasi. Jadi ketika kita ingin mengetahui apakah kita itu ikhlas atau tidak, dilihat pada saat selesai kita beramal. Sebagian ulama mengatakan ikhlas itu adalah antara pujian dan sanjungan orang itu tidak ada pengaruh. Jadi orang kalau ikhlas, ketika dia dipuji tidak bikin besar kepala, tidak tersanjung, tidak lupa daratan. Ketika dipuja, Masya Allah Pak Haji, Masya Allah kurbannya besar sekali. Atau ketika kita pasang status dipuji oleh orang, atau kita bikin kalimat quotes kemudian kasih jempol banyak sekali, wah kita langsung gak nginjak bumi. Jadi ikhlas adalah ketika seseorang dipuji oleh orang, dia tidak besar kepala. Ketika dicela oleh orang, ketika dia beramal kebaikan, dicela oleh orang, dikritik oleh orang, gak sakit hati. Ada sebagian orang ketika dia beramal kebaikan sudah susah payah, umpamanya dia bersihkan ini masjid sendirian, kemudian mungkin ada satu dua yang kelewat, dicela sama orang, dikritik sama orang, maka dia masuk rumah sakit karena sakit hati, kepikiran apa? Omongan dari orang yang mengkritiknya tadi. Ada orang yang dikritik sampai bikin dia masuk rumah sakit. Ada atau tidak? Seorang dikritik oleh orang lain kemudian dia masuk rumah sakit, ada? Enten membuatnya? Mungkin sakit hati ada. Ya. Ini namanya ikhlas. Itu indikasi. Yaitu bagian daripada indikasi. Jadi kata beliau radhiyallahu taala anhu, jadilah orang yang mengkhawatirkan amalnya untuk diterima melebihi dorongannya untuk beramal.
Maka amalan yang berkualitas itu ya harus menjadi prioritas setiap orang yang beriman. Amalan yang berkualitas harus menjadi prioritas setiap orang yang beriman. Sebagaimana kan, akan tetapi tidak peduli apakah diterima amalnya ataukah tidak. Ini namanya ya tertipu. Dia tertipu ketika berhasil melakukan ini dan itu. Dia bisa melakukan bahkan ibadah-ibadah besar. Dan ibadah besar kalau di masyarakat kita adalah yang menduduki ranking pertama apa? Ibadah besar yang ada di masyarakat kita, ranking pertama apa? Napa? Ibadah apa? Menurut Bapak Ibu, survei membuktikan. Yang mana? Napa? Haji, gelaras, haji. Itu ranking pertama. Makanya kita lihat ibadah haji adalah ibadah yang paling prestisius. Sehingga mulai dari keberangkatan ada istilah-istilah yang mereka lakukan, ritual-ritual yang mereka lakukan, ada istilah walimatus safar. Walimatus safar. Kemudian nanti ketika berangkat diantar sampai ke bandara oleh keluarga, kemudian bahkan rombongan kadang, kemudian nanti sampai di sana pun Masya Allah. Makanya ada yang dia publikasikan step by step dari perjalanan ibadah hajinya di medsos, di Facebooknya. Oh, baru landing di Jeddah. Oh, lagi di tawaf, lagi tawaf. Dia selfie foto di depan Ka'bah, lagi minum zam-zam di atas bukit Safa, Marwah. Pokoknya setiap perjalanan hajinya sampai di atas bukit Arafah bawa bendera apa? Bendera turnya atau bendera Indonesia ditancapkan di sana, difoto. Lihat bagaimana Bapak Ibu. Terkadang ada orang tertipu dengan amalannya. Apakah ini mengindikasikan ikhlas atau lebih cenderung kepada ingin mendapatkan pujian? Ikhlas masalah hati, Ustaz, masalah niat. Betul. Ikhlas masalah hati, masalah niat. Tidak ada yang tahu antara kita dengan manusia, tapi Allah SWT menilai dari apa yang dia lakukan. Kita lihat Bapak Ibu, ketika Nabi SAW menyebutkan ada 7 golongan yang kelak pada hari kiamat akan dinaungi Allah SWT di saat tidak ada naungannya kecuali naungan Allah. Ketika matahari didekatkan di atas kepala kita sejarak 1 mil, yang mana pada saat itu manusia dalam keadaan ia tidak mengenakan alas kaki, tidak mengenakan pakaian sedikit sehelai pun, telanjang bulat, tidak ada satupun yang dia bawa dari apa yang dia kumpulkan di dunia. Lalu matahari didekatkan di atas kepalanya sejarak 1 mil. Disebutkan dalam hadis yang itu membuat orang itu saling berkeringat. Ada orang yang berkeringat, akhirnya keringatnya sampai ya ke mata kakinya. Ada yang sampai ke betisnya, ada yang sampai ke pahanya, bahkan sampai ada yang di lehernya, bahkan ada yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Kok bisa, Ustaz? Ini perkara ghaib. Ketika kita mendengar hadis yang semacam ini, yang kita butuhkan bahasa iman, Bapak Ibu, bukan bahasa logika, bukan bahasa akal kita, karena kita tidak akan sampai. Maka disebutkan ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah SWT. Salah satunya adalah seseorang yang dia berinfak, yang saking tersembunyinya berinfak sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Para ulama menyebutkan tafsir daripada hadis ini, yang dimaksud adalah orang yang ikhlas. Yang dimaksud adalah orang yang ikhlas. Maksudnya bagaimana?
artinya orang yang sangat rapi di dalam menjaga amal ibadahnya. Saking rapinya dia di dalam menjaga rahasia amalannya, tangan kirinya tidak tahu. Para ulama menafsirkan maksud tangan kiri adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan dipahami, ada yang memahami secara tekstual artinya orang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Saking dia tersembunyinya dalam beramal. Sebagian ulama menafsirkan tadi, maknanya adalah dia beramal dengan satu amalan yang sangat dia rahasiakan. Sampai-sampai orang terdekatnya pun tidak tahu. Sampai-sampai orang terdekatnya tidak. Artinya berarti orang yang ikhlas adalah orang yang sangat menjaga amal ibadahnya. Tidak dipublikasikan, tidak didokumentasikan. Itu ciri dan indikasi orang yang ikhlas. Kalau kita segala sesuatunya dipublikasikan, ngaji dipublikasikan, haji dipublikasikan, atau kita dokumentasikan, kita foto sekalipun mungkin enggak dipublikasikan, ada kalanya setan itu berhasil menggoda kita, yang kemudian kita haji di tahun 2015 yang lalu. Di situ banyak foto-foto yang kita simpan di folder. Kemudian sekarang kita iseng buka, kemudian setan membisiki kita, kemudian cobalah dipasang status. Mungkin bahasanya, ya Allah semoga bisa haji lagi. Dia hanya pasang status satu foto hajinya dia di tahun 2015 dengan bahasa ya Allah semoga bisa naik haji lagi. Apakah itu ikhlas? Berarti keikhlasan Anda sampai 2022. Ikhlas itu lillah. Apa yang Bapak Ibu kerjakan lillah. Artinya enggak pernah disebut, enggak pernah disinggung, enggak pernah diungkit-ungkit. Itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah berat? Berat kalau kita menggunakan kriteria ini. Oleh karena itu kita perlu terus belajar ikhlas. Ya terus belajar ikhlas. Imam Nawawi rahimahullah ketika menjabarkan hadis tadi, beliau memberikan motivasi, dianjurkan bagi setiap muslim untuk memiliki amalan rahasia semasa hidupnya. Sekarang kira-kira kita sudah atau belum? Milikilah amalan rahasia yang sangat rahasia, yang hanya kita dan Allah SWT yang mengetahui. Dan para ulama kita banyak contoh dalam masalah ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau, insyaallah ini kisah ma'ruf, ketika di malam hari suka keliling ya untuk membagikan gandum ke orang-orang fakir miskin dari rakyatnya yang ada di sekitaran kota Madinah. Dan kisah yang ma'ruf ketika ada seorang ibu dan putrinya penjual susu, yang di situ ibunya minta kepada anaknya supaya dicampur susunya dengan air. Maka si putri mengatakan, bagaimana kalau Umar mengetahui? Lalu ibunya bilang, Umar ada di sana jauh di kota Madinah, kita berada di pinggirannya. Lalu si putrinya mengatakan, lalu wa aina rabbul Umar? Lalu bagaimana dengan Rabbnya Umar? Artinya apa? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang membuat akhirnya Umar, ya dalam sebuah riwayat disebutkan salah satu putranya dinikahkan kemana? Dengan putri tadi. Dari mana kok Umar bisa mengikuti obrolan ibu dan putrinya tadi? Kalau malam beliau suka keliling. Dan apa yang beliau lakukan itu sangat tersembunyi. Bahkan orang-orang fakir yang sering mendapatkan bantuan tadi tidak tahu sampai ketika Umar meninggal dunia. Yaitu ketika bantuan terputus, begitu Umar meninggal dunia. Itu contoh. Ada seorang ulama dikisahkan, dia itu hampir menikah bersama istrinya
ya kurang lebih 40 atau 50 tahun. Dan setiap malam kan ada bisa zikir, amalan zikir, amalan insyaallah jarang orang itu mengetahuinya. Atau mungkin bisa kita itu berinfak. Kita itu berinfak. Bagaimana caranya? Bisa mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang butuh bantuan secara ekonomi. Mungkin kita cari-cari tahu nomor rekeningnya. Kemudian kita transfer setiap bulan. Mungkin enggak banyak, 100, 200 ribu. Kalau punya lebih rezeki lagi mungkin 500 ribu. Tanpa harus konfirmasi. Tanpa harus mengatakan sudah saya transfer. Tolong dicek. Enggak harus. Itu amalan yang rahasia. Mungkin para janda, mungkin fakir miskin. Kita tahu dia punya nomor rekening. Kemudian dia kirim. Dan mudah sekarang. 100 ribu, 200 ribu. Itu amalan rahasia, Bapak. Amalan yang rahasia. Itu indikasi orang yang ikhlas. Ya, itu indikasi orang yang ikhlas. Maka peduli dengan amal soleh sendiri. Ini indikasi dan karakter para mukhlisin. Jadi kalau kita sering peduli dengan amal kita, dengan kebaikan kita dalam arti diterima atau tidak, sering kita itu memperhatikan itu karakternya orang yang ikhlas. Karena ada sebagian orang yang lebih sering mengkritik amalan orang daripada memperhatikan amalan sendiri. Di antara salah satu buah keikhlasan dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan idza aqbala al-'abdu ila Allah aqbala Allah biqulubil ibadi ilaih. Ketika seorang hamba dia itu ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, dia totalitas di dalam menghadap kepada Allah SWT, maka niscaya Allah akan mengarahkan hati manusia kepadanya. Manusia akan mengarahkan hati kepadanya. Jadi ikhlas Bapak Ibu, maknanya adalah ketika kita itu fokus hanya kepada Allah di dalam beramal, di dalam berbuat, tanpa melibatkan seorang pun di dalam tujuan serta harapan. Itu ikhlas. Ikhlas maknanya adalah fokus hanya kepada Allah kita dalam berbuat, dalam beramal. Karena ikhlas bukan hanya dibutuhkan ketika kita ibadah. Dalam aktivitas non ibadah pun butuh ikhlas. Dalam aktivitas non ibadah pun butuh ikhlas. Apa yang membuat kita itu sering mengeluh di dalam kegiatan sosial? Apa yang bikin kita itu sering gusar? Kadang mungkin suka uring-uringan, marah sendiri dalam kegiatan sosial. Ya karena kita sudah merasa berbuat, ternyata enggak diakui atau mungkin tidak diberi apresiasi. Ya mbok ciri sawa ucapan terima kasih kek buru-buru dina minggu melu kerja bakti kok malah enggak ada ucapan apapun dari Pak RT. Berarti enggak ikhlas. Ikhlas adalah lillah. Ketika kita beramal tanpa melibatkan seorang pun di dalam tujuan, buah daripada kecintaan adalah akan menjadikan orang itu suka dengan kita. Jadi kalau kita ikhlas Bapak Ibu, Allah SWT akan arahkan hati manusia untuk menyukai kita. Kayaknya saya pernah beri contoh di masjid ini. Imam Syafi'i rahimahullah 204 Hijriah beliau meninggal. Berarti sekarang 1444 Hijriah. Berapa ribu beliau berada dalam kubur? 1000 berapa? 1100-an tahun beliau berada dalam kubur. Tapi kita lihat bagaimana ilmu beliau, karya tulis beliau sampai sekarang masih bisa dikonsumsi oleh umat. Di zaman dahulu belum ada istilah royalty, belum ada percetakan. Siapa yang menjaga karya tulis beliau? Siapa? Siapa lagi kalau bukan Allah? Itu ikhlas. Dan ketika setiap kali
Muslim mendengar nama beliau Imam Syafi'i, di situ secara refleks orang akan mengucapkan rahimahullah, didoakan. Sekarang apakah kalau kita meninggal dunia, begitu orang menyebut nama kita langsung rahimahullah, apa malah wis alhamdulillah? Itu yang perlu kita jadikan sebagai proyek. Itu proyek ukhrawi Bapak Ibu. Itu proyek ukhrawi kita yang harus kita buat mulai dari sekarang, ikhlas. Maka tips agar dicintai orang lain adalah dengan menjaga keikhlasan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena hati manusia itu ada di tangan Allah SWT. Ada sebuah riwayat yang sangat bagus. Mungkin ini bisa menjadi pegangan kita semuanya. Sebelum adzan, mudah-mudahan bisa. Ya, dikatakan oleh ulama ketika seseorang dia itu dikatakan seperti ini, man aslah sariratahu aslahallahu alaniyah wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas wa man ihtama bi amri akhirati kafahu Allah amra dunyah. Dikatakan barang siapa berusaha memperbaiki diri di tengah kesendiriannya, niscaya Allah akan menjaganya tatkala berada di hadapan orang banyak. Dan barang siapa yang berusaha memperbaiki diri dalam menjaga hubungannya bersama Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungannya bersama orang lain. Jadi mungkin kadang kita itu punya masalah sama istri, kita punya masalah sama orang tua, sama tetangga, kita bingung. Sudah kita gunakan cara ini, cara itu, tapi mentok. Mungkin karena hubungan kita bersama Allah masih kurang baik. Dan itu ada di keikhlasan. Semakin orang itu ikhlas kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita bersama orang lain. Mungkin kita ingin pegawai kita, bawahan kita itu menjadi loyal sama kita. Perlu kita jaga hubungan baik bersama Allah SWT. Ketika beramal, ketika kasih hadiah, ketika beri tunjangan, ikhlas karena Allah, bukan karena apa? Karena kita ingin dipuji. Ya, apalagi kalau sampai mengungkit-ungkit. Ini sering orang sudah berhasil ikhlas di awalnya, kemudian di akhirnya diungkit karena gara-gara kecewa. Kayak sering dengar keluhan dari ibu-ibu, saat saya itu sudah sangat totalitas melayani suami Ustaz, tapi ini sudah ada tapinya. Jadi kalau sudah ada tapi berarti keluar, diungkit. Sebagaimana kita kadang mungkin kepada istri seperti itu, kita ikhlas dalam memberi nafkah, kita ikhlas dalam mengayomi dan seterusnya. Begitu melihat ada satu tabiat yang tidak kita sukai, langsung kita ungkit kebaikan kita, infaknya kita, sedekahnya kita, nafkahnya kita, berarti tidak ikhlas. Jadi cara untuk menjaga hubungan kita bersama manusia, perbaiki hubungan kita bersama Allah SWT, ikhlas. Itulah hakikat ikhlas. Memperbaiki hubungan bersama Allah itu sangat penting sekali. Dan caranya adalah dengan belajar ikhlas. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, semoga apa yang kita belajari pada kesempatan malam hari ini ya banyak memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.